Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kamalia dari kelompok 2 dengan NIM 2410-1253-20006. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atlas, peta, dan globe. Baik, penjelasan yang pertama yaitu tentang atlas. Saya akan menjelaskan tentang pengertian atlas, fungsi atlas, manfaat, dan macam-macam atlas tersebut. Yang pertama, pengertian atlas. Atlas itu merupakan kumpulan peta dan informasi lain dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan napas lepas, tetapi dikumpulkan menjadi satu, digabungkan menjadi satu. Nama atlas sendiri diambil dari nama dewa orang Yunani, yaitu Atlas, dewa yang memegang bumi di atas pundaknya. Atlas di Indonesia dan sekitarnya ada 33 provinsi di Indonesia. Selain berisi peta-peta, samudra, negara-negara dunia, provinsi-provinsi di Indonesia juga berisi keanekaragaman data dan informasi tentang pakaian tradisional, rumah adat, tari tradisional, dan pusaka tradisional di Indonesia. Adapun data dan informasi yaitu 10 gunung api tertinggi, 10 sungai terpanjang di dunia, 10 laut terluas di dunia, dan 10 pulau terbesar di dunia. Oke, lanjut ke macam-macam atlas. Pada umumnya, atlas itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, atlas dunia. Atlas dunia itu adalah atlas yang memuat keadaan geografi permukaan bumi yang meliputi benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika, serta batas-batas negaranya. Yang kedua, atlas regional, yaitu atlas yang memuat sebagian permukaan bumi, baik berupa kesatuan negara maupun benua. Yang ketiga, atlas nasional, yaitu adalah atlas yang dibuat secara nasional mengenai suatu negara tertentu yang isinya berorientasi pada data, gambar, pulau, dan wilayah negara pembuatannya. Adapun fungsi atlas, yaitu untuk menunjukkan lokasi wilayah tertentu, membandingkan luas, letak, dan lokasi tertentu dengan negara lain, membandingkan perbedaan relief antara wilayah, menunjukkan lokasi kota, sungai, ataupun danau, memberikan informasi geografi berkenan dengan aspek alam, sosial, ekonomi, dan budaya, dan memberikan informasi geografi berkenan dengan batas negara, statik, geopolitik, sosial, agama, dan ekonomi. Jadi fungsi atlas ini banyak dan bisa bermanfaat untuk digunakan seperti mencari wilayah, terus mencari kota, mencari sungai, dan memberikan wawasan kepada pembacanya. Lanjut pada klasifikasi atlas. Klasifikasi atlas terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, atlas dasar wilayah, atlas dasar tujuan, atlas dasar ukuran, dan atlas dasar isinya. Atlas dasar wilayah itu contohnya itu alam semesta, bulan, Mars, bumi, benua, contohnya atlas dunia, negara, contohnya atlas nasional, terus bagi negara, contohnya atlas regional, atlas provinsi, dan kota itu atlas kota. Terus yang B, atlas dasar tujuan. Atlas dasar tujuan ini untuk referensi umum, perencanaan fisik wilayah, pendidikan dan pengajaran, wisata dan sebagainya. Kadang-kadang tujuan kelompok atlas telah ditentukan oleh penggunanya, seperti atlas keluarga dan atlas perguruan tinggi. Sedangkan atlas dasar ukuran itu meliputi atlas tangan berukuran 3,1 x 49,5, atlas dalam bentuk buku-buku. Contohnya itu atlas peta, atlas sekolah. Terus ukurannya sesuai dengan ukuran tas sekolah. Kalau atlas atas dasar isinya yaitu peta yang rupa bumi atau peta tematik. Yang terakhir yaitu manfaat atlas, yaitu untuk sumber informasi geografis, yaitu untuk menyediakan informasi geografis yang terperinci seperti negara, kota, benua, dan fitur alam yang berguna untuk pendidikan dan penelitian. Yang kedua itu untuk pemahaman hubungan wilayah,
Dengan adanya atlas, kita bisa memahami letak dan hubungan antara wilayah suatu satu dengan lainnya, serta bagaimana suatu daerah berkembang. Terus yang ketiga yaitu perencanaan dan analisis. Ini digunakan untuk merancang perencanaan wilayah dan analisis spesial, baik keperluan pemerintah, perusahaan, maupun individuan. Yang terakhir yaitu untuk pembelajaran sejarah. Atau sejarah membantu memvisualisasikan perkembangan, peradaban, perbatasan negara, dan perubahan dalam sejarah manusia. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu tentang peta. Pengertian peta menurut International Cartographic Classification atau ICA, peta itu diartikan sebagai suatu representasi atau gambaran unsur-unsur atau kenampakan-kenampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi atau yang ada kaitannya dengan permukaan bumi. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil sebagai kenampakannya jika dilihat dari atas ditambah dengan tulisan-tulisan dan simbol-simbol sebagai tanda pengenal. Simbol-simbol itu adalah isi sebuah peta. Melalui peta, kita dapat memperoleh gambaran umum atau wilayah karena peta memiliki fungsi untuk memberikan informasi geospasial. Konsep kunci untuk memahami peta yaitu untuk membedakannya dengan media lainnya, yaitu menggambarkan unsur permukaan bumi, yaitu cara memilih bidang datar, diperkecil, dan simbol. Proyeksi peta adalah suatu cara untuk mempertahankan kebenaran atau mempertahankan salah satu segi kebenaran saja. Misalnya untuk mempertahankan luas daerah supaya benar, maka bentuk wilayah itu berubah dari kenyataan. Unsur-unsur dalam peta digambarkan dalam bentuk suatu simbol-simbol. Itu pada hakikatnya peta merupakan kumpulan-kumpulan di muka bumi yang disajikan dalam bentuk simbol. Adapun peta mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama, fungsinya untuk menunjukkan lokasi suatu tempat atau kenampakan alam di permukaan bumi, misalnya ibu kota negara, benua, gunung, laut, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran-gambaran mengenai luas dan bentuk kenampakan di permukaan bumi, misalnya luas area hutan, persawahan, bentuk benua lainnya. Yang ketiga itu menunjukkan ketinggian tempat, misalnya nih, kota Bandung 700 meter di atas permukaan laut, sedangkan Gunung Tangkuban Perahu 2076 di atas permukaan laut. Yang keempat, itu menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Misalnya, Jakarta terletak di sebelah barat laut Bandung dengan jarak kurang lebih 180 km. Yang kelima, yaitu untuk menyajikan persembahan fenomena sosial yang ada di permukaan bumi. Misalnya, persebaran industri tekstil di Jawa Tengah dan persebaran permukiman di Kota Padang. Yang keenam, yaitu untuk perencanaan wilayah, yaitu memberikan informasi pokok dari aspek spesial tentang karakter suatu wilayah sebagai suatu alat menganalisis untuk mendapat suatu kesimpulan, sebagai alat untuk menjelaskan penemuan penelitian, dan sebagai alat untuk menjelaskan rencana yang diajukan. Yang ketujuh, untuk kegiatan penelitian, yaitu contohnya sebagai alat bantu untuk melakukan survei, menemukan data, dan laporan penelitian. Yang terakhir, yaitu untuk petunjuk jalan bagi orang-orang yang pergian ke tempat yang belum dikunjunginya. Seperti contoh, kalau dalam bentuk digital tuh yaitu Google Maps yang bisa kita akses lewat handphone ataupun digital lainnya. Oke, kita masuki ke macam-macam peta. Macam-macam peta itu terbagi menjadi dua, yaitu ada peta umum dan ada peta khusus atau tematik. Kita masuk ke peta umum dulu. Peta umum itu ada terbagi menjadi tiga. Yang pertama, peta dunia. Peta dunia ini menyajikan informasi tentang bentuk dan letak wilayah suatu negara di dunia.
Sedangkan peta korografi yaitu untuk menggambarkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang bercorak umum dan berskala kecil seperti contohnya atlas. Yang ketiga yaitu peta topografi, yaitu menyajikan informasi tentang permukaan bumi dan reliefnya ditambah penampakannya seperti pengairan, fisik, dan budaya untuk melengkapinya. Oke, lanjut kita ke jenis peta yang kedua, yaitu peta khusus atau tematik yang terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu peta iklim. Peta iklim itu yaitu menyajikan iklim dengan menggunakan simbol warna yang jadi yang berwarna-warna gitu. Sedangkan yang kedua itu peta sumber daya alam, yaitu menyajikan tema potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan jenis-jenis sumber daya alam. Jadi dia dengan simbol-simbolnya. Yang ketiga yaitu peta tata guna lahan, yaitu untuk penggunaan lahan suatu wilayah dengan menggunakan simbol-simbol menggambarkan lahan pertanian, kawasan industri, permukiman, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu peta persebaran penduduk dunia, yaitu untuk perbedaan kepadatan penduduk di dunia dengan menggunakan simbol titik atau lingkaran. Makin banyak dan padat jumlah titik di suatu wilayah, makin padat penduduknya. Yang kelima, peta geologi untuk menyajikan tema jenis-jenis buatan dengan menggunakan simbol-simbol warna, di mana setiap warna itu menunjukkan jenis bentuannya tersebut. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu tentang globe. Pengertian globe. Globe ialah tiruan bola bumi dalam bentuk kecil. Globe itu berbentuk bola bumi dengan meletakkan peta di bumi di atas permukaannya. Globe bentuk bumi dengan skala yang sangat kecil. Bisa juga disebut dengan miniatur bumi. Dengan globe, ini adalah suatu cara yang paling baik untuk memberikan gambaran dan konsep bumi bulat. Jadi, globe itu adalah miniatur bumi yang bisa diputar-putar dan rotasinya bisa kita lihat. Banyak ya teman-teman, yaitu yang sudah saya sebutkan pada kegunaan tuh berkaitan juga dengan fungsi-fungsi globe. Fungsi globe itu yaitu menunjukkan bentuk bumi yang sesungguhnya bentuk bumi kan bulat. Nah, jadi adanya globe kita dapat mengetahui kalau bumi itu bulat. Terus yaitu menunjukkan sistem garis lintang dan garis bujur. Kan di globe tuh kan bisa diputar-putar ya. Jadi kita bisa melihat rotasi atau lintang dan garis bujurnya secara 3D. Terus yaitu menunjukkan jarak antar garis bujur. Yang keempat yaitu menunjukkan distribusi daratan dan perairan di permukaan bumi. Kan di globe tuh ada yang berwarna, ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Jadi kita bisa menentukan yang mana laut, yang mana bumi, yang mana daratan. Terus kita dapat menunjukkan lokasi dan tempat yang telah diketahui melalui garis lintang dan garis bujur. Terus kita dapat mengetahui perbedaan iklim suatu daerah melalui garis lintang, dapat mengetahui waktu suatu daerah melalui garis bujur, dan dapat mengetahui gerak rotasi bumi dari arah barat ke arah timur. Dan juga kita dapat mengetahui atau menunjukkan negara, kota, jaringan garis lintang dan garis bujur. Jadi fungsi globe itu banyak karena bisa kita lihat dengan mata kita sendiri dan bisa kita lihat secara detail antara garis bujur dan garis lintang. Dan kita bisa melihat dan kita bisa mengetahui pasang surutnya air. Adapun macam-macam globe yaitu letak astronomis dan letak geografis suatu wilayah di permukaan bumi. Yang B, adanya perbedaan daerah waktu dunia berdasarkan banyaknya rentang garis bujur.
Yang C, adanya pembagian daerah iklim dunia berdasarkan garis lintang. Dan yang terakhir, yang D, yaitu penyebaran bentang alam di permukaan bumi. Lanjut ke manfaat globe, yaitu ada 4. Manfaat yang pertama yaitu untuk representasi akurat bumi. Globe itu memberikan representasi yang lebih akurat dari bentuk bumi yang bulat, yaitu menunjukkan distribusi geografis negara dan benua. Yang kedua itu untuk pembelajaran geografi. Globe ini mempermudah pemahaman dalam geografi seperti garis lintang, garis bujur, dan zona waktu dan kutub. Yang ketiga yaitu studi perubahan musim dan iklim. Dengan adanya globe, kita bisa lebih mudah melihat bagaimana rotasi bumi mempengaruhi musim dan iklim di berbagai wilayah Indonesia ataupun dunia. Yang keempat yaitu menghindari distorsi, yaitu berbeda dengan peta datar yang seiring mengalami distorsi ukuran ataupun bentuk. Globe memberikan gambaran 3 dimensi yang lebih mendekati kenyataan. Jadi, kesimpulannya, atlas, peta, dan globe adalah 3 alat utama dalam geografi yang membantu memahami dan menggambarkan permukaan bumi. Peta itu adalah representasi 2 dimensi dari permukaan bumi yang menampilkan berbagai informasi geografis dengan menggunakan simbol dan skala tertentu. Atlas itu adalah kumpulan peta yang disusun dalam bentuk buku, dijadikan satu dan sering dilengkapi dengan informasi tambahan seperti data sosial, ekonomi, dan budaya sekalipun. Sementara itu, globe itu adalah representasi 3 dimensi dalam bentuk bola yang memberikan gambaran paling akurat mengenai bentuk dan posisi wilayah tanpa distorsi. Nah, itu adalah presentasi saya. Semoga teman-teman bisa paham dengan penjelasan saya dan bisa mengetahui apa itu atlas, peta, dan globe. Semoga dapat membantu teman-teman semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.